Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian tetap selalu sehat dan dihindarkan dari mara bahaya dan dihindarkan dari serangan kegelapan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia akhirat dan diberikan kelancaran rezeki, jodoh dan lain-lainnya. Oke, amin. Dan hari ini mohon maaf teman-teman ya, aku terpaksa keluar lagi dari rumah. Bukan minggat ya. Enak aja loh, gua belum punya rumah anjay. Ini aku keluar karena ada urusan bentar dari kampus tadi ya anjay. Mengingat PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus ya. Tapi dimanapun kalian berada, sekali lagi semoga tetap selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya anjay, mantap. Dan aku juga mohon maaf karena selama seminggu ini aku nggak upload video sama sekali teman-teman ya. Karena rasanya aku ini tuh sedang mengalami fase jenuh dan malas dalam bikin konten. Dan ini pun motovlognya di dubbing gitu loh ya. Karena kalau motovlog langsung ya, ngomong langsung itu aku terkadang suka ngelantur ngomongnya kemana-mana dan suka belepotan gitu ya. Tapi karena ini motovlognya aku dubbing, jadi aku itu menulis teks teman-teman. Jadi bahasa yang aku sampaikan, kata-kata yang aku sampaikan itu lebih terstruktur. Ya walaupun saya bukanlah seorang public figure, saya bukan public speaking yang pandai ngebacot, tapi saya hanyalah seorang warga biasa, warga pribumi dan tidak tahu jodohnya ketemu di mana anjay. Oke, itu hanyalah intermezzo ya, lupakan saja itu ya. Ya intinya ini aku dubbing biar ngomongnya nggak kocar-kacir, nggak morat-marit, supaya informasi yang aku sampaikan lebih terstruktur. Oke? Anyway, langsung aja kita ke inti pembahasannya, karena kalian pasti benci lihat aku ngomong terus ya. Oke. Jadi pada video kali ini aku lagi pengen membahas seputar Sonic lagi nih. Sonic 150, motor kebanggaan kita bersama di channel ini ya. Motor yang aku pakai, kalian tahu nggak? Ya nggak tahu sih, soalnya kan belum tak kasih tahu ya. Suatu saat aku itu terbesit dengan satu pertanyaan yang ini bisa menjadikan ide ini itu sebagai konten gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah Sonic 150R itu motor yang ketinggalan zaman? Gimana menurut kalian? Ketinggalan zaman atau enggak sih? Oke, sebenarnya pertanyaan ini tuh sungguh membingungkan, tidak berguna, menyedihkan dan bom waktu saja ya. Tapi dari yang membingungkan ini, setelah aku olah-olah ya, setelah aku pikirkan gitu loh, aku memiliki dua jawaban teman-teman ya. Yaitu bisa iya dan bisa tidak. Oke, kalian pasti bingung kan? Nah, bingung nggak loh? Kita mulai dari jawaban yang tidak dulu ya. Nah, kenapa Sonic ini tuh tidak ketinggalan zaman? Oke, aku jelasin. Karena desain dari Sonic 150 ini tuh masih bisa dibilang keren dan futuristik di tahun 2021 ini gitu loh. Masa kalian nggak tahu sih ya? Desainnya tuh yang tajam dan meruncing bisa menghilangkan kesan kalau motor ini tuh ketinggalan zaman teman-teman ya. Nah, kalian tuh pasti tahu buat pengguna-pengguna Sonic, atau kalian pernah ngelihat Sonic di jalan raya itu kan desainnya tuh ya masih bisa dibilang keren, ganteng dan futuristik lah. Oke. Dan dari segi fitur juga, Sonic ini tuh memiliki beberapa fitur layaknya motor modern teman-teman ya. Seperti lampu depan LED dan speedometer digital dan ban tubeless. Ban tubeless itu fitur modern gak sih? Ya nggak tahu ya. Ya pokoknya yang dua ini itu sangat identik dengan motor-motor modern zaman sekarang ya, lampu LED dan speedometer digital. Jadi rasanya sulit bagi Sonic 150R ini tuh ketinggalan zaman gitu ya. Nah, itu dari segi jawaban tidak. Nah, kalau kalian mau menambahkan lagi silakan tambahin di kolom komentar, oke? Itu dari segi jawaban tidak. Sekarang aku akan bahas dari jawaban iya. Nah, kalau benar Sonic ini tuh ketinggalan zaman, menurutku itu sebuah argumen yang kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena menurutku yang ketinggalan zaman itu bukan dari segi desain dan fiturnya. Kan tadi udah tak jelasin, desainnya tuh keren, futuristik, ganteng. Fiturnya juga ya ada beberapa yang mirip-mirip motor modern. Yang ketinggalan zaman itu bukan dari segi desainnya ya, melainkan tipe motornya. Nah, ini kalian camkan baik-baik ya di otak kalian ya.
Kalian pasti sudah tahu kan Sonic itu tipe motorsport apa? Ya, kalian pasti udah tahu ya. Tipenya yaitu motorsport ayam jago, teman-teman. Oke. Sama halnya dengan Satria FU, oke. Di era sekarang motorsport yang banyak kita lihat di jalan pasti yaitu motorsport fairing dan naked kan. Nah, oleh karena itu bisa dibilang saat ini itu bukanlah masa kejayaan motorsport ayam jago lagi. Salah satu contohnya Sonic dan salah duanya Satria. Masa-masa indah tersebut sudah diambil alih oleh motorsport fairing, naked, dan matic. Karena motor sekarang itu yang populer ya. Pasar-pasarnya yang bagus itu motorsport fairing, naked, dan matic. Nah, kenapa kok zaman dulu itu motorsport ayam jago itu menjadi motorsport yang bisa dibilang sudah dibilang cukup keren? Karena zaman dulu itu belum banyak motorsport fairing gitu loh, teman-teman. Jadi salah satu motorsport yang keren hanya ayam jago doang. Ya bisa dibilang gitu sih. Nah, keren atau kayak. Tetapi argumen itu tidak bisa kita telan mentah-mentah, teman-teman. Buktinya sampai sekarang Honda itu masih mempertahankan Sonic 150 dan Suzuki masih mempertahankan Satria FU untuk tipe motor ayam jago mereka masing-masing. Meskipun hingga saat ini Sonic dan Satria belum ada penyegaran atau facelift di tahun 2021, ya meskipun cuma main warna sih, tapi dari segi desain belum ya. Tapi kedua motor ini tuh tetap bertahan di era yang berbeda ini, teman-teman. So, buat kalian yang mau pilih motor ayam jago, nggak usah takut lah, karena meskipun bukan eranya lagi, tapi bentuk motor mereka itu unik, keren, dan legendaris. Oke. Jadi gini, teman-teman. Kita ambil salah satu contoh motor lagi deh. Kalian tahu nggak Suzuki Hayabusa? Nah, itu adalah salah satu motor hyperbike dari Suzuki, moge-moge yang besar-besar gitu ya. Nah, aku tadi barusan lihat dari Google bahwa Suzuki Hayabusa itu pertama kali muncul tahun 1999 kalau nggak salah ya. Pokoknya udah lama. Nah, dari tahun 1999 sampai sekarang bentuknya tuh tetap sama, teman-teman. Yaitu ya modelnya ya besar gitu, terus belakangnya kayak Scoopy ya. Cuma Suzuki itu memberikan sedikit penyegaran, beberapa penyegaran ya dia. Ya mungkin diantaranya dari dari lampu, dari stripping, dari warna gitu kan. Nah, apakah Suzuki Hayabusa itu ketinggalan zaman? Enggak kan. Meskipun bentuknya dari dulu itu tetap sama sampai sekarang, bentuk yang besar, tapi ya masih bagus gitu loh, karena Suzuki melakukan beberapa penyegaran di motor tersebut, yaitu Hayabusa, teman-teman ya. Motornya tetap bentuknya sama, tetap gambot, mungkin ya diubah dikit-dikit lah desainnya, tapi secara sekilas motor itu bentuknya tetap sama, teman-teman. Itulah tadi sedikit penyampaianku terhadap Sonic 150 dan juga Satria ya, kalau masuk ke tipe ayam jago ya. Kalau kita bicara motor ketinggalan zaman itu rasanya tidak terlalu penting untuk dibahas ya. Selama part-part motor itu masih dijual di pasaran, maupun motor jadul atau modern, ngapain harus ribet dan koar-koar? Atau juga banyak komunitas-komunitas motor jadul. Sebenarnya Sonic itu masih keren dan masih bisa bersanding dengan motor fairing dan naked. Asalkan nggak sok-sokan mah, ya keren-keren aja. Ya meskipun nasib Sonic ini masih dipertanyakan masa depannya. Apakah ada perubahan desain? Apakah tetap dipertahankan desainnya seperti itu? Atau malah disuntik mati? Kurasa pertanyaan ini tidak perlu kalian pikirkan begitu dalam jika kalian sudah memiliki Sonic. Yang perlu kalian lakukan saat ini hanya cukup bersyukur bisa punya motor ayam jago yang desainnya keren, ganteng, dan futuristik. Begitu juga dengan Satria ya. Toh di medsos juga banyak kan pengguna Sonic dan Satria. Ngapain harus malu ketinggalan zaman? Iya enggak? Iya dong. Beda cerita kalau kita ngomongin hal lain selain motor, teman-teman. Salah satunya adalah gadget ya. Setiap berjalannya waktu, gadget itu selalu berkembang dari sisi teknologinya. Karena kebutuhan manusia yang setiap waktu selalu bertambah. Oleh karena itu teknologi semakin canggih. Salah satunya adalah smartphone atau HP. Kalau kita ngomongin smartphone yang ketinggalan zaman itu ya masih make sense lah. Karena kan nggak mungkin kalian pakai HP jadul yang teknologinya sudah Android. Mana ada HP kayak gituan. Nah jadi misalnya ada HP yang
bukan layar sentuh tapi dikasih teknologi Android, kan itu nggak mungkin teman-teman. Ya mungkin aja sih, tapi ya mungkin agak sedikit menggelitik dan konyol. Nah sekarang kan zamannya sudah modern, orang-orang itu menggunakan HP dengan teknologi layar sentuh ya. Ya kalian pasti tahu lah, itu adalah salah satu perkembangan dalam dunia teknologi dan juga menggunakan sistem Android dan iOS. Kalau kita membicarakan motor, lebih tepatnya ke teknologinya ya, menurutku salah satu istilah yang tepat untuk seputar teknologi yaitu adalah regulasi, atau bisa disebut juga rotasi. Untuk regulasi ini aku kurang tahu sih apa maknanya dari pengertian regulasi itu ya, dari pengertian regulasi tersebut ya. Tapi yang pasti dari pemahamanku ya, dari otakku ini, regulasi itu seperti teknologi lama yang kembali digunakan pada motor baru. Sebenarnya nggak harus tentang motor sih ya, karena kita kan bahasnya motor ya, jadi ya tentang motor, seputar motor gitu ya. Salah satu contohnya adalah mesin 250 cc dengan konfigurasi 4 silinder. Nah, buat kalian yang tahu motor-motor jadul, apalagi motor fairing jadul, pasti kalian sudah tidak asing dengan beberapa motor berkapasitas 250 cc dengan konfigurasi 4 silinder. Satu-satunya motor baru zaman sekarang dengan menggunakan kapasitas mesin 250 cc dengan konfigurasi 4 silinder yaitu adalah Ninja ZX25R. Nah, kalian pasti tahu lah ya, ini moge viral. Bukan moge sih, motor viral pada 1 tahun lalu, beberapa tahun lalu ya. Udah lama sih ZX25 itu ya. Nah, kenapa Kawasaki kok membuat teknologi lama yang digunakan di motor baru? Karena Kawasaki itu punya pasar sendiri teman-teman. Karena Kawasaki itu tidak membuat motor bebek, tidak membuat motor matic untuk pasar Indonesia saat ini loh ya. Nggak tahu kalau masa depan bakal membuat apa enggak. Nah, jadi agar Kawasaki itu bisa bersaing dengan pabrikan lain, mereka itu membuat produk yang unik yang bisa menarik para konsumen dengan produk mereka tersebut. Salah satunya adalah Ninja ZX25R ini. Nah, tapi ini kok jadi ngomongin Ninja ZX25 ya? Nggak jelas. Jadi aku berharap buat kalian yang mau membeli Sonic 150 atau Satria Evo, nggak usah takut dan nggak usah malu lah. Karena tipe motorsport Ayam Jago merupakan tipe motor yang menurutku unik, legendaris dan juga keren ya. Ya walaupun bukan eranya motor Ayam Jago lagi sih, tapi kan desain mereka itu tetap keren, tetap ganteng dan wani peri lah. Kesimpulan dari video ini adalah syukuri motor yang kalian punya, tak peduli motor itu motor lama atau motor baru, motor modern kayak motor ini kayak motor apa kayak. Kalau kalian suka, kalian pastikan akan merawatnya. Dan kalau kalian merawat motor itu dengan benar, dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, ya, maka motor itu pasti akan awet gitu loh. Selama spare part motor itu masih ada dan kalian gak perlu takut. Meskipun kejayaan motorsport Ayam Jago sudah tidak seindah dulu, tetapi tipe motor tersebut akan selalu diingat oleh orang yang mau mengingatnya. Semoga Sonic 150 dan Satria FU tetap menjadi motorsport Ayam Jago kita bersama, dan tetap selalu menjadi motor kenangan kita. Dan semoga anak cucu kita mengetahui bahwa ada 2 motorsport Ayam Jago yang pernah mengaspal di Indonesia, yang kini masa kejayaannya sudah bergeser oleh motorsport fairing dan motorsport naked dan juga matic. Yeah. Oke, sekian dari video ini. Ini tuh sebenarnya kayak podcast ya, podcast motovlog gitu ya. Ya semoga kalian suka video ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe channelnya Orang Galak Time. Semoga cara rekodnya semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.